Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Safa Faradiba dari kelas PBSIC 2023 dengan NIM 230274130. Di sini aku mau menjelaskan materi mengenai debat. Jadi, debat itu apa sih? Debat adalah kegiatan adu argumentasi antara dua pihak atau lebih, baik secara lisan maupun tertulis, dalam rangka mempertahankan pendapat masing-masing. Dalam debat, salah satu pihak berusaha meyakinkan mendengar atau audiens bahwa pandangan atau argumen mereka adalah yang paling kuat dan dapat dipertimbangkan. Jadi di dalam debat itu ada dibagi menjadi dua tim ya teman-teman. Ada tim pro dan ada tim kontra. Pro yaitu tim yang menyetujui atau menyanggupi argumen atau mosi yang diberikan. Kemudian ada tim kontra yang tidak menyetujui argumen dari tim kontra dan tidak menyetujui mosi ya teman-teman. Jadi terbagi menjadi dua tim, oke? Dibagi menjadi dua tim. Dan perlu diingat, ini untuk mempertahankan argumen masing-masing tim. Kemudian, apa sih tujuan debat? Debat itu memiliki berbagai tujuan ya teman-teman. Salah satunya adalah mencapai kesepakatan atau solusi dari suatu masalah. Jadi kan tadi kan untuk argumen mereka layak dipertimbangkan. Jadi yang layak dipertimbangkan itu adalah solusinya ya teman-teman. Kemudian mendidik atau menginformasikan publik tentang suatu isu. Ketiga, mengikis argumen atau serangan dari pihak lawan. Jadi misalnya pihak pro mengeluarkan argumen, jadi pihak kontra harus menyangkal argumen tersebut. Bisa dipahami teman-teman? Jadi seperti itu ya. Untuk dapat berdebat dengan baik, diperlukan beberapa keterampilan. Apa saja sih keterampilannya teman-teman? Pertama, mampu berpikir kritis. Karena debat adalah adu argumentasi, kita harus berpikir kritis kan teman-teman untuk menyangkal argumen dari pihak lawan ya. Kemudian mampu berkomunikasi lisan dengan baik. Jadi debat itu kan adu argumentasi. Jadi harus memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik untuk menyampaikan pendapat kita agar pendapat kita itu mudah dipahami dan disetujui oleh pihak lawan ataupun audiens ya teman-teman. Kemudian kemampuan mengumpulkan dan menganalisis informasi. Jadi ya seperti yang saya jelaskan tadi, debat itu adu argumentasi, namun tidak full dari argumen kita ya, tidak sepenuhnya dari argumen kita. Kita harus mencari referensi tertentu untuk mendapatkan data yang valid dan konkret untuk menyanggah pendapat lawan ya teman-teman. Jadi kita harus mencari data-data tersebut untuk menginformasikannya. Terus kemudian ada kemampuan untuk berpikir cepat dan tanggap. Kemampuan berpikir cepat dan tanggap diperlukan ketika berdebat karena berdebat itu pasti ada batas waktunya. Jadi kita harus menyampaikan pendapat kita dengan baik, dengan cepat dan tanggap. Kemudian ada kemampuan untuk bersikap tenang dan percaya diri. Untuk menyampaikan debat, argumen kita sendiri atau pendapat kita harus percaya diri. Karena kembali lagi seperti yang saya jelaskan, pasti debat itu untuk membuat orang lain menyetujui atau mempertimbangkan pendapat kita ya teman-teman. Jadi kalau kita gak percaya diri sama pendapat kita, pasti orang lain juga ragu untuk menyetujui pendapat kita gitu teman-teman. Jadi kita harus percaya diri dan tanggap ya teman-teman untuk melakukan debat. Kemudian ciri-ciri debat itu apa aja sih? Yang pertama, bersifat formal dan terstruktur. Yang kedua, berlangsung secara dinamis dan menarik. Ketiga, didukung oleh bukti dan argumen yang kuat. Kembali lagi, bukti dan argumen yang kuat. Seperti yang saya sebutkan tadi, kita harus mencari beberapa data dan sumber informasi yang konkret dan valid untuk mempertahankan argumen kita.
kemudian berakhir dengan kesimpulan yang jelas. Jadi debat itu harus memiliki ujungnya itu kesimpulan yang jelas ya teman-teman. Jadi pasti ada solusinya yang seperti saya sebutkan tadi. Kemudian manfaat debat itu apa aja sih? Manfaat debat yang pertama, meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Ya seperti tujuannya, debat juga melatih cara berpikir kritis kita. Begitu teman-teman. Yang kemudian mengembangkan kemampuan untuk mengungkapkan pendapat dengan jelas dan logis. Karena kita sudah mencari sumber data yang jelas dan konkret, jadi kita tuh dilatih untuk mengembangkan kemampuan untuk mengungkapkan pendapat kita dengan jelas dan logis. Kemudian memperluas wawasan dan pengetahuan kita, tentu saja karena debat kita harus mencari beberapa sumber, jadi kita bisa mencari wawasan dari sana ya teman-teman. Jadi itu aja sih yang tentang debat yang dapat saya sampaikan. Semoga tentang debat ini bermanfaat ya buat kita semua. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.